selamat pagi semua. Ih, rame ternyata ya. Sebuah kebanggaan banget buat saya bisa ada di sini. Wow, handphonenya langsung keluar semua. Yes, nggak apa-apa. Saya akan pose sedikit dulu di sini. Saya ingin berterima kasih banget buat Pendeta Randy dan juga Pastor Jeffrey yang sudah mengundang saya ke sini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa berada di sini di depan Anda semua. Dan jujur ini saya seneng banget ya selalu bisa membagikan message tentang saya sendiri dan actually tentang kehebatan Tuhan pada saya gitu. Tapi untuk melanjutkan tadi luar biasa sekali sih khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Randy. Boleh nggak kita berikan tepuk tangan dulu untuk That was amazing man, that was amazing. Jadi sekarang gini deh, sebelum kita mulai saya pengen doa dulu. Jadi kita boleh menundukkan kepala, handphone diumpetin dulu, nanti masih ada waktu untuk foto-foto saya, jangan khawatir. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu sama Tuhan yang pada hari ini telah sangat hadir di tempat ini, Roh Kudus yang sudah membuka hati kita masing-masing. Saya ingin berdoa supaya kita semua di sini bisa Tuhan bisa berbicara melalui saya dan roh yang ada di dalam diri kita pun juga bisa mendengarkan. Tuhan, let my spirit be able to talk to the spirit, Jesus. And Tuhan, terima kasih sekali lagi karena Engkau telah memberikan aku kepercayaan supaya bisa berada di atas sini untuk berbicara kepada mereka. Thank you so much, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Alright. Nah, untuk sedikit kayak tadi menyambung aja yang tadi Pak Pendeta Randy bilang gitu ya soal ke gereja itu sebuah kewajiban. Itu saya banget. Oke, jadi itu gua banget. Bukannya apa? Karena gini, ternyata ini ada sebuah film India. Saya nggak tahu ya apakah di sini udah pada nonton atau belum ya. Ada yang judulnya PK. Nah, di film PK itu ada dia bilang gini. Ada dua Tuhan di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kita, umat manusia, sama Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dan sampai tahun 2012, Tuhan yang gue sembah adalah Tuhan yang diciptakan oleh nyokap gue sendiri atau mama saya gitu. Jadi Tuhan yang diciptakan sama mama saya itu Tuhan yang benar-benar kalau misalnya saya makan gak habis, waduh dosa lo nanti. Kamu gak kesian sama anak-anak di Afrika yang kelaparan? Ya, apa hubungannya anak di Afrika sama gue gak selesai makan nasi gitu kan? Like seriously, kalau misalnya gak ke gereja tiap minggu. Waduh, gak ke gereja tiap minggu ini gak ke gereja ya? Tuhan bakal hukum kamu loh minggu ini. Gak tahu caranya gimana, tapi ya pasti nanti ada deh hukumannya. Jadi Tuhan yang diciptakan oleh mama saya ini, itu kadang-kadang moody juga. Jadi kadang-kadang suka, kalau mama saya lagi marah, Tuhan pasti lagi marah. Jadi saya gak ngerti juga kenapa, wow Tuhan di atas tuh nyambung banget sama mama saya gitu. So then, tahun 2012, ini kejadiannya sampai tahun 2012, di mana tahun 2012 itu saya... bagi Anda yang gak tahu, mungkin bagi Anda yang tahunya cuma Daniel Mananta, ini adalah pemeran film Ahok, The Man Called Ahok. Tapi sebenarnya saya udah di dunia entertainment dari tahun 2003. Jadi saya adalah seorang VJ MTV. Dan abis itu, jadi kalau VJ MTV, wow saya dapat banget tuh crowd anak-anak mudanya gitu kan. Dan abis itu ketika saya menjadi host untuk Indonesian Idol, wow saya dapat banget crowd dari penonton TV di Indonesia, penonton RCTI gitu. Jadi benar-benar dari bapak-bapak gitu sampai anak-anak muda, sampai anak kecil pun juga tahu saya gitu di Indonesian Idol. Nah, baru hari ini ketika saya main di film A Man Called Ahok, saya nggak pernah ngerasa seterkenal ini di depan para ibu-ibu. Itu luar biasa sekali. Saya pernah ya, baru setelah main di A Man Called Ahok, saya ngerasain ya cintanya ibu-ibu gitu terhadap Pak Ahok itu luar biasa sekali. Karena saya ngerasain banget gitu ya, biarpun KW-nya, tapi tetap aja saya ngerasain juga gitu cinta itu. Jadi tapi sekarang kita flashback dulu ke tahun 2012. Tahun 2012 di mana saya ngerasa
itu adalah top-topnya banget gitu. Dimana saya jadi host buat Indonesian Idol. Saya sering banget dinominasikan sebagai favorite presenter buat Panasonic Award, tapi nggak pernah menang, nggak apa-apa. Dan tahun 2012 itu saya benar-benar kayak ngerasa I am on top of my game. Wah, saya lagi terkenal banget. Saya adalah seorang presenter yang terkenal dan orang-orang itu pada pengen banget foto sama saya. Orang-orang pada pengen banget kayak deket banget sama saya. Orang yang nggak pernah saya kenal pun ngaku temen sama saya gitu kan. Jadi tapi tahun 2012 something happened. Tadi yang seperti pendeta yang dibilang gitu. Kayak something happened. Saya tumbuh tumor jinak di pita suara saya. Gitu. Tumor jinak di pita suara ini membuat saya kalau ngomong itu perpaduan antara Doraemon sama anjing laut. Jadi agak-agak kayak gitu kan, aneh banget gitu. Apa kabar? Aneh banget. Dan itu kenapa? Karena di pita suara saya itu ada tumor jinak tersebut yang menghalangi pita suaranya untuk nutup secara atau nutup. Jadi suaranya pasti kayak gitu kan, karena anginnya keluar terus gitu. Kayak saya sama sekali benar-benar kayak sebulan pertama saya mikir ya udahlah, cuman sekedar panas dalam, paling suaranya balik lagi gitu kan, minum madu sama madu sama lemon gitu ya, paling suaranya balik lagi. Sebulan gak balik, 2 bulan masih belum balik, saya udah mulai sedikit khawatir sampai akhirnya saya cek ke dokter dan dokter bilang ini harus dioperasi. Itu saya udah mulai deg-degan. Dan akhirnya saya operasi, dokter bilang jangan khawatir, dalam sebulan lagi suara kamu bakal balik. Saya tungguin selama sebulan saya nggak ngomong satu patah kata pun, padahal saya orangnya suka banget ngomong. Gak ngomong sama sekali selama 1 bulan, dan akhirnya disitulah saya merasakan yang namanya depresi. Saya ketakutan banget, saya ngerasa identitas saya. Jadi bukan cuma saya kehilangan suara saya, tapi saya kehilangan identitas saya. Saya bukan lagi seorang presenter terkenal. Job sudah mulai hilang, saya udah mulai ketakutan. Di sini ada nggak yang pernah kalau misalnya malam-malam tidur gitu ya, tapi nggak bisa tidur dan itu kayak kita dibawa ke dalam black hole yang lebih gelap lagi. Padahal kita ngelihatnya atap gitu ya. Tapi kegelapan sampai kita mikirnya udah oke, hidup gue saat ini udah selesai. Gue kedepannya udah gak akan terkenal lagi. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue mungkin perlu cari kerjaan lain gitu ya. Balik lagi jadi kongko mangga 2 mungkin. Jadi itu depresi itu real, it's real guys. Jadi kenapa? Karena gue menaruh pusat hidup gue atau identitas gue terhadap presenter terkenal. Terhadap sesuatu yang sangat gampang diambil. Sesuatu yang sangat sementara. Ketenaran, fame gitu kan. Sekarang ini Anda, siapa di sini yang memusatkan pusat hidupnya pada sesuatu yang sangat sementara? Uang, karir, mungkin kayak ketenaran. Kalau saya ketenaran dulu, identitasnya atau pusat hidupnya itu pada sesuatu yang sangat sementara. Istri, anak-anak, ayah ibu, atau rumah yang megah, atau barang-barang branded, atau mungkin status di kantor, atau apapun itu juga. Itu adalah sesuatu yang sangat sementara menurut saya. Dan itu kapanpun bisa diambil sama Tuhan. Dan bukan diambil ya, maksudnya kayak ya lihat aja lah Job gitu misalnya. Job itu bahasa Indonesia siapa ya? Ya dia. Nah lalu saya ngerasa ya ketika saat itu saya benar-benar depresi banget. Karena saya udah mikirnya this is it. Identitas saya sekarang ini akan menjadi Daniel Mananta, seseorang yang dulu pernah terkenal, abis itu orang bakal ngelihat saya dengan mata yang sangat ngasihanin gitu, kayak kasihan banget sih nih orang. Padahal dia potensinya bagus loh, cuman sayangnya dia suaranya habis, hilang. Dan disitulah di depresi saya itu, di ketika saya breakdown, hancur-hancurnya saya, ketakutan, gak berani keluar rumah juga. Karena kalau ketemu orang malu dan lain-lain. Disitulah saya decide, saya memutuskan untuk menemui Tuhan.
Dari segi sekarang ini mungkin yang selama ini saya nggak suka banget worshiping, saya nggak suka banget worshiping, saya nggak suka banget menyembah Tuhan, saya nggak suka banget ke gereja. Karena setiap kali saya ke gereja, saya ketemunya Tuhan yang maha penghukum. Tuhan yang maha yang kayak, wah nggak ke gereja ya minggu ini ya, gue hukum lo minggu ini. Tuhan yang benar-benar nggak ada rasa belas kasih sama saya nggak suka banget sama Tuhan yang itu. Dan disitulah saya ngerasa, oke, mungkin ini saatnya untuk gue bertemu dengan Tuhan. Dan itulah akhirnya gue bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang penuh dengan cinta. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang selalu menyayangi kita apa adanya biarpun kita gak sempurna. Tuhan akan selalu menerima kita. Di situ gue ketemu sama Tuhan yang itu. Di situ gue mulai membangun hubungan gue kembali dengan Tuhan. Dan di situ gue ketemu dengan seorang... gue dulunya Katolik, jadi gue di situ ketemu sama aktivis gereja Katolik namanya Pak Benyamin Ratu. Dia punya karunia penyembuh, jadi dia kita doa dan lain-lain. Ketika gue didoain sama dia, actually pas gue keluar ke mobil gitu ya, pas dari mobil dari rumahnya gitu ya, itu nothing happen. Suara gue masih tetap berasa aneh gitu, jadi kayak masih nggak keluar normal gitu, masih serak, masih belum ada yang sembuh. Tapi tahu nggak sesuatu? Hati gue ternyata sembuh, secara spiritual gue sembuh. Nah, saya nggak terlalu sesuci itu. Jadi di Injil tuh kalau nggak salah ada cerita ketika ada 4 sahabat dengan satu orang yang sakit lumpuh gitu ya. Habis itu mereka naik ke atas atap. Habis itu si orang yang lumpuhnya itu diturunin dari atap gitu ke bawah, ketemuin Tuhan Yesus gitu ya. Ingat ya cerita itu kan. Nah, Tuhan Yesus bilang gitu kan. Dia ngeliat ke semuanya, ke orang-orang Farisi. Dia bilang gini, your sins are forgiven. Dosa kamu sekarang sudah diampuni. Kayak gitu. Langsung semua pada nanya, ini siapa? Berani-berani dia bilang ngampunin dosa orang gitu. Tapi abis itu dia bilang, well lebih mudah apa? Mendingan gue ngomong dosa kamu udah diampunin atau get up and walk gitu. Maksudnya bangkit berdiri dan jalan gitu kan. Udah sekarang ini langsung ambil dua-duanya. Dosa kamu diampuni dan abis itu bangkit berdiri dan berjalan. Now, here is the thing. Ini yang gue sadarin saat itu. Gue saat itu ketika didoain dan ketika gue memutuskan untuk membalikkan jalan gue kepada Tuhan, disitulah ketika gue ngerasa gue mendapatkan spiritual healing. Now, Tuhan dengan apapun kondisi Anda saat ini, apakah Anda sekarang ini lagi khawatir, whatever, atau lagi ada kesakitan fisik atau apapun itu juga, Tuhan saat ini sangat senang banget apabila dia bisa, bukannya apabila ya, maksudnya Tuhan sangat senang banget ketika dia bisa menyembuhkan Anda dari kesakitan fisik Anda. Tapi yang lebih dia senengin lagi adalah ketika Anda mempunyai kesembuhan hati, kesembuhan secara spiritual. Itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mempunyai jadi dulu tuh ada banget yang bilang kayak di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Menurut gue itu salah. Menurut gue adalah di dalam jiwa yang sehat akan ada fisik yang sehat. Jadi sekarang ini gue ngerasain banget ya, kenapa gue tiba-tiba bisa sangat semangat banget untuk ngomongin cinta Tuhan ini kepada gue. Ya karena Tuhan itu benar-benar baik banget. Sampai akhirnya dari mulai tahun 2012, tahun 2012 itu adalah tahun dimana Indonesian Idol, ketika gue nge-MC lagi di Indonesian Idol, itu awal-awalnya di awal audisi, suara gue masih serak banget, aneh banget gitu, masih kelihatan kayak anjing laut sedikit gitu ya, tapi udah mulai balik. Tapi setelah mulai audisi, abis itu balik lagi ke eliminasi, abis itu ke spektakuler, abis itu balik ke grand final dan lain-lain. Indonesian Idol di season itu tahun 2012 gak pernah ratingnya setinggi di Indonesian Idol season pertama, zamannya Delon sama Joy. Jadi Indonesian Idol 2012 ratingnya tinggi banget, dan tahun itu juga adalah akhirnya setelah berkali-kali dinominasi, gue berhasil memenangkan Panasonic Award sebagai the most favorite presenter. Jadi yes, itu Tuhan kita luar biasa banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mendapatkan ujian yang berat, udah pasti rewardnya akan luar biasa banget. Setuju ya? Kalau misalnya kita mendapatkan tantangan yang berat, udah pasti kita akan naik kelas, lebih
luar biasa lagi dan kita mendapatkan reward yang lebih luar biasa lagi gitu. Jadi dan Tuhan kayak di Yeremia sempat bilang gitu, kalau misalnya rancanganku itu bukan rancangan yang akan mencelakakan engkau. Rancangan aku, it will prosper you. It will bring you peace and life gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa kalau misalnya sekarang rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita. Now ini yang gue gak ngira. Rancangan yang dibikin kayak jujur tahun 2012 itu gue pikir adalah saatnya gue jatuh banget dan hancur banget. Tapi gak ngira kalau misalnya di tahun 2012 itu gue berhasil mengeluarkan suara yang aneh, yang gue anggap aneh, tapi ternyata dipakai di tahun 2018 untuk film A Man Called Ahok. Ya kan? Itu rancangan Tuhan banget. Karena apa? Gue ngerasa saat itu hidup gue udah selesai. Tapi ternyata di sini, no. Sorry, Tuhan gak pernah waste any single bit. Dia gak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu yang kecil pun juga gak pernah disia-siain. Pengalaman lo yang itu akan gue pakai nanti di sini. Pengalaman lu yang itu akan bisa memberikan hidup kepada orang lain di sini. Kayak gitu. Dan gue ngeliat banget ya kayak sekarang ini 2 tahun yang lalu gue berasa di hidup gue. 2 tahun lalu berarti 2016. Tiba-tiba ketika lagi baca Bible, lagi baca Injil gitu. Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong di dalam hati gue. Dia bilang, Daniel, saat itu gue jadi host buat The Voice Indonesia. Dia bilang gini, what are you gonna do with the fame I give you this time? Apa yang akan engkau lakukan dengan ketenaran yang saya berikan kepadamu sekarang? Dan udah pasti ketika suara saya itu hilang, saya udah menganggap suara saya itu mati. Dan suara saya dibangkitkan lagi dari kematian. Dan ketika suara saya dibangkitkan dari kematian, saya pastinya akan menyerahkan suara saya kepada Tuhan. Saya mendedikasikan semuanya kepada Tuhan. Dan itu gunanya buat apa? Supaya suara saya bisa selalu memberikan encouragement. Supaya suara saya dengan mulut saya, dengan lidah saya, dengan bibir saya, dengan tenggorokan saya. Itu bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Itu akan memberikan sukacita, kedamaian, cinta kasih. Dan yang pastinya encouraging orang lain. Supaya kasih tahu kalau misalnya dengan kita berpegang terus kepada Tuhan Yesus. Yes, there is hope. Akan ada harapan baru. Yes, kalau misalnya kita terus berpegang, no matter what, orang bilang, orang pengennya Tuhan pengennya hati kita yang berubah duluan, bukan fisik kita. Ketika hati kita udah berubah, fisik kita akan ngikutin kok. Ketika hati kita udah tahu kalau misalnya siapa Tuhan kita, Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang menciptain universe ini. Ketika Tuhan itu ada di pihak kita, siapa yang bisa ngelawan kita, ya gak? Jadi sekarang ini apapun, saya mudah-mudahan banget cerita saya ini bisa memberikan Anda semua di sini pengharapan baru. Sedikit info aja. Jadi jujur ketika saya ditelepon sama produser untuk main film A Man Called Ahok, saya sendiri nggak pede. Kenapa saya? Saya nggak tahu ya, apakah Anda di sini kayak tahu aktor-aktor Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda tahu aktor Indonesia kayak Joe Taslim, Dion Wiyoko, atau mungkin Ferdy Sulaiman. Ada banyak banget ya aktor-aktor Indonesia yang saya bilang kalibernya itu luar biasa banget. They are great actor. They are amazing actor. Dan mungkin saya bisa bilang I'm an amazing presenter. Tapi kalau aktor, come on, no way gitu. I'm a weak actor. Acting aja itu kayak hah? Ada apa? Ya kayak gitu. Kayak ya ampun, malu-maluin banget gitu kan. What is that? Nah, jadi tapi sekarang ini para produsernya itu ketika nelfon saya jujur kayak ketakutan banget. Ini satu cerita yang mungkin saya nggak pernah kasih tahu ke media manapun karena terlalu spiritual buat saya. Terlalu spiritual. Ketika saya ditelepon sama produser, abis itu saya harus casting dulu. Setelah di casting, produser bilang, oke, kayaknya oke nih, lu jadi Pak Ahok. Oke, nanti kita bakal kontak ke manajemen. Besoknya, ketika saya udah pede-pede gitu, wah gila, oke nih bisa jadi Pak Ahok nih. Ketika saya ke rumah teman saya, ada satu buku judulnya Ahok di Mata Mereka. Nah, buku ini yang nulis banyak banget. Orang-orang berpengaruh. Mungkin ada di sini yang udah baca ya. Ada Ibu Megawati
yang nulis, ada Pak Jokowi nulis, ada pokoknya banyak lah pejabat-pejabat, menteri-menteri, semua orang-orang yang sangat berpengaruh, ada motivator juga, saya nggak tahu siapa aja, tapi ketika saya ngelihat saya langsung pucat. Saya langsung mikir, Neil, ini di dalam hati saya nih, Neil, tahu nggak? Orang-orang ini yang berpengaruh ini akan nonton film A Man Called Ahok. Lu bisa bayangin gak sih? Kalau misalnya nanti mereka nonton, abis itu mereka keluar bioskop, abis itu mereka bilang, coba Joe Taslim yang main. Mereka bakal ngomong kayak gitu. Ini di dalam hati saya sendiri. Saya orang yang paling kritis sama diri saya sendiri. Coba bayangin Ibu Megawati ketika diinterview, saya kecewa ya dengan aktornya karena menurut saya aktornya itu nggak sama banget dengan Pak Ahok. Misalnya kayak gitu. Wah gila, itu benar-benar kayak siapa sih di sini yang pernah banget ngerasain semua orang udah percaya sama lo tapi elunya sendiri gak percaya sama diri lo sendiri gitu. Nah jadi itu yang saya rasain banget. Jadi akhirnya what happened is ketika saya ngobrol sama komunitas saya ngomong, saya minta didoain sama mereka, saya minta didoain, saya bilang tolong banget ini saya ada role sebagai Pak Ahok tapi saya gak pede banget dan lain-lain. Akhirnya tiba-tiba kepikiran di otak saya, tahu gak? Seperti kayak di Esther. Maybe you are made an actor just for a time like this. Mungkin sekarang ini Tuhan menaruh lu posisi sebagai seorang aktor untuk di saat-saat yang seperti ini. Kalau misalnya, Esther itu permaisuri ya, jadi aktor. Tapi gue ngerasa banget kalau misalnya saat ini di entertainment atau mungkin film-film Indonesia yang penuh dengan horor itu banyak banget dengan kegelapan dan ini adalah satu film yang akan membawa terang ke dalam kegelapan itu. Setuju ya? Yes. Boleh tepuk tangan lebih gede lagi dong. Film ini yang akan membawa keterangan. Film ini yang akan menjadi terang di dalam kegelapan-kegelapan yang saat ini ada di dunia entertainment. Kenapa? Karena film horor itu lebih laku. Tapi kalau misalnya film ini menjadi terang buat banyak orang yang gak suka siapa? Kerajaan kegelapan gak suka banget. Makanya dia taruh intimidasi di dalam hati saya untuk bilang, lu lihat deh. Lu ini adalah weak actor. Lu adalah aktor yang lemah. Lu adalah aktor yang, lu sebenarnya presenter bukan aktor. Ngapain lu main ini? Ada saatnya dimana gue ngomong sama manajer gue bilang kayaknya gue gak bisa deh, kayaknya gue takut deh, kayaknya mendingan kita suruh orang lain aja untuk ini karena gue bukan aktor yang kuat, karena gue aktor yang lemah. Dan akhirnya dia yang harus ngingetin gue kalau misalnya justru karena lo aktor yang lemah, orang bakal ngelihat kalau Tuhan bekerja di dalam lo dan lo menjadi aktor yang kuat. Karena Tuhan kita kuat banget, yes! Tuhan kita kuat banget. Tuhan kita yang menciptakan seluruh dunia ini lengkap dengan isi-isinya. Ada di dalam diri gue sekarang, yo. Ya kan? It's amazing. Dan itu dia kenapa kerajaan kegelapan itu, si setan itu berusaha ngerusak suara gue. Karena dia takut sama suara gue. Karena dia takut suara gue akan membawa kehidupan ke orang banyak. Karena dia takut suara gue akan memberikan orang yang tadinya gak percaya jadi percaya sama Tuhan. Sekarang ini Anda lagi diserang di bagian mana dalam hidup Anda? Kalau Anda lagi diserang di bagian mana? Di bagian uang, di bagian apa? Tahu nggak? Itu kenapa? Karena kegelapan itu pada takut banget. Karena mereka nggak tahu apa kalau misalnya Anda berpegangan terus sama Tuhan dan Anda membiarkan Tuhan bekerja melalui Anda akan mempunyai impact yang begitu besar di dunia ini. Menjadi terang. Man. Saya nggak kepikiran saya bakal ngomongin soal ini, tapi jujur akhirnya karena saya nggak pede juga, saya ke Makobrimob, saya ketemuin Pak Ahok, saya bilang, dan lebih lucunya lagi itu saya ketemunya pas lagi hari kedua syuting lagi, jadi saya lagi pakai kostum Ahok, pakai baju polonya Pak Ahok gitu misalnya, rambutnya dikelimisin, pakai kacamata, ada tompel-tompelan gitu kan. Habis itu tiba-tiba di hari kedua dia bilang kayak gini, Neil, produser saya bilang, oke Neil kita ke Makobrimob sekarang. Bentar ya, gue ganti baju dulu ya. Jangan, udah sekarangnya kayak gitu aja. Wah serius loh? Ya udah deh, kalau gitu saya ikut aja. Ketika saya ikut dia pergi, itu benar-benar kayak di mobil saya ketakutan banget ya. Ketemu sama Pak Ahoknya dengan menggunakan baju Pak Ahok gitu kan. Dan sure enough ketika ketemu sama Pak Ahok, bayangin gak sih Ahok Ori sama Ahok KW sebelah-sebelahan gitu kan.
Jadi kayak, dan dia ngelihat dari atas bawah gitu, dia bilang, rambutnya aja yang mirip. Cuma rambutnya gitu. Dan jujur emang benar kata tadi kata pendeta Randy juga gitu. Tadi bilang kalau misalnya emang harus gemuk, saya pakai bodysuit itu. Saya pakai bodysuit. Jadi saya emang gaya kayak gini, tapi saya harus pakai busa di badan saya biar kelihatan agak gemuk gitu. Nah, saya cuma ketemu sama Pak Ahok selama 1 jam dan Pak Ahok habis itu bilang, "Ini kamu pakai bodysuit ya?" Dia toel-toel gitu kan. Iya, ini bukan perut asli saya. Ini ngejek loh ini. Saya nggak segendut ini, dia bilang kayak gitu. Waduh. Udah dibilang cuma rambutnya ada yang mirip, habis itu dibilang kayak gendutan juga. Gitu. Tapi jujur setelah itu saya minta tanda tangan sama ini, saya minta ayat juga. Saya minta beliau untuk doain kita semua, produser pun juga kebanyakan muslim. Kali ini saya minta Pak Ahok boleh nggak doain untuk kita semua. Ketika dia berdoa di dalam itu, dia berdoa dengan keyakinan. Dengan faith itu adalah salah satu, dengan faith itu adalah salah satu emang kekuatan dia banget sebagai seorang manusia. Dia mempunyai iman dan keyakinan yang sangat kuat banget akan Tuhan. Dan ketika dia berdoa, salah satu produser saya yang muslim itu sampai nangis. Karena indahnya doa Pak Ahok. Biarpun dia di penjara, biarpun dia di mob, tapi dia yang memberikan kita semangat untuk membuat film ini. Sehebat itu. Kita ke situ mikir kita mau memberikan dia semangat, tapi pada akhirnya dia yang memberikan semangat. Karena penjara tidak akan bisa membatasi dia, membatasi iman seseorang terhadap Tuhan. So, tanggal 8 November, please nonton bareng. Amen Call Ahok, dan saya sangat berharap banget supaya Anda di sini bisa memberikan mendapatkan nilai-nilai yang saya dapatkan dari seorang Pak Ahok. Mungkin kalau misalnya gak semua orang mungkin suka sama Pak Ahok, gak semua orang adalah seorang Ahoker, misalnya kayak gitu. Tapi saya yakin banget semua orang pengen banget anaknya mempunyai 5 nilai-nilai dalam kehidupan. Iman dan kepercayaan pada Tuhan, compassion atau kasih sayang kepada masyarakat yang tidak mempunyai suara, yang tertindas, ketegasan dan prinsip, integritas, dan yang terakhir keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan ini adalah 5 nilai yang akan diajari oleh ayahnya kepada Pak Ahok ketika dia masih kecil. Dan maksud saya, kalau misalnya kita mungkin mikirnya, aduh nanti anak gue gede mau jadi apa ya, kayak gitu. Ada baiknya kalau misalnya kita membawa anak-anak kita juga untuk menonton film ini. Saya yakinkan gak ada adegan ciuman dengan Bu Vero ya. Tapi ini adalah satu film yang akan mungkin mengajarkan nilai-nilai tersebut. Jadi ini adalah film keluarga banget dan mudah-mudahan Anda semua terhibur nanti. Terima kasih banyak udah mendengarkan saya. Thank you.